Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Suci Alia Rahmadani dengan NIM 351240060. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang GCG atau Good Corporate Governance sebagai pengganti UTS pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Baik, adapun beberapa poin penting yang akan saya bahas, yaitu 1. Apa itu GCG? Kedua, latar belakang GCG. Ketiga, mengapa GCG itu penting? Keempat, motivasi utama kenapa GCG perlu diterapkan. 5 prinsip GCG. 6. Implementasi GCG. 7. Cara menerapkan prinsip GCG dalam perusahaan. 8. Tantangan penerapan GCG. 9. Solusi untuk mengatasi tantangan GCG. 10. Contoh kasus pelanggaran GCG di Indonesia. 11. Dampak pelanggaran GCG dan 12. Contoh perusahaan yang menerapkan GCG. Baik, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa itu GCG? Perlu kita ketahui bahwa secara singkat GCG adalah seperangkat prinsip yang diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan perusahaan yang dijalankan ini dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, poin kedua, latar belakang dari GCG. GCG ini muncul sebagai respon terhadap sejumlah kasus korupsi, skandal keuangan, dan kegagalan perusahaan besar yang terjadi di berbagai belahan dunia. Juga sebagai fondasi bagi perusahaan yang ingin tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya poin ketiga, yaitu mengapa GCG itu penting. Di sini GCG itu penting karena 1. Dapat meningkatkan kepercayaan investor. 2. Mencegah terjadinya fraud dan korupsi. 3. Meningkatkan kinerja perusahaan. 4. Menjaga kelangsungan usaha. Dan yang kelima, menarik investor asing. Dengan menerapkan GCG ini, tentunya perusahaan tidak hanya akan meraih keuntungan finansial, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungannya. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, motivasi utama mengapa GCG itu perlu diterapkan. A. Karena dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan. Mengapa konflik kepentingan perlu dicegah? Ya karena 1. Dapat mencegah korupsi. 2. Merusak reputasi dari perusahaan. 3. Mengurangi kinerja perusahaan. B. Meningkatkan kinerja dari perusahaan. Seperti 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Maksudnya yaitu pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berorientasi pada kepentingan yang akan datang. Kedua, efisiensi, yaitu meminimalkan risiko kerugian dan biaya yang tidak perlu. Ketiga, inovasi. Maksud dari inovasi ini yaitu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, baik inovasi dan pengembangan perusahaan. C. Meningkatkan daya saing dari perusahaan. Misalnya 1. Reputasi yang baik. Maksudnya perusahaan yang telah menerapkan GCG ini tentunya harus memiliki reputasi yang baik di mata publik dan investor. Kedua, akses ke sumber daya. Maksudnya perusahaan ini lebih mudah mendapatkan
akses ke sumber daya seperti pendanaan kemitraan strategis. Lanjut, kita ke poin yang kelima, yaitu 5 prinsip dari GCG. 5 prinsip dari GCG ada 1. Transparansi. Maksud dari transparansi ini yaitu informasi mengenai perusahaan disampaikan secara terbuka, jujur, dan tepat waktu. Kemudian ada akuntabilitas. Maksudnya setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka perbuat. Ketiga, pertanggungjawaban. Maksudnya, perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Keempat, ada kemandirian. Maksud dari kemandirian ini yaitu Dewan Komisaris dan Direksi harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan. Dan yang kelima, ada kewajaran dan kesetaraan. Maksudnya perlakuan yang adil atau setiap bawahannya harus menerima perlakuan yang adil dan setara, baik dari segi apapun. Kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu implementasi GCG. Implementasi GCG ada kode etik perusahaan, sistem pengendalian internal, laporan tahunan, dan evaluasi kinerja. Poin selanjutnya yaitu cara menerapkan prinsip GCG. Ada membangun struktur tata kelola yang baik. Misalnya pemisahan kekuasaan, komite-komite, dan struktur organisasi. Kedua, meningkatkan transparansi. Misalnya pengungkapan informasi, laporan keuangan, dan keterbukaan. Dan ketiga, menerapkan akuntabilitas. Ada tanggung jawab, sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja. Dan yang keempat, memastikan pertanggungjawaban. Misalnya laporan kinerja, evaluasi independen, dan sanksi. Dan yang keenam, menjaga kemandirian. Menjaga kemandirian, ada keputusan yang independen, bebas dari konflik kepentingan. Dan ketujuh, mewujudkan kewajaran dan kesadaran. Ada perlakuan yang adil, ya berperilaku yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Ada juga kesempatan yang sama, maksudnya memberi kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang. Selanjutnya kita masuk pada poin ke-8, yaitu tantangan penerapan GCG. Tantangan penerapan GCG ada 4. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi ini ada resistensi terhadap perubahan, maksudnya banyak perusahaan memiliki budaya yang sudah mapan dan sulit untuk berubah, sehingga penerapan praktik GCG yang baru seringkali dihadapkan pada resistensi. Kedua, regulasi dan hukum. Maksudnya peraturan yang kompleks. Kerangka regulasi GCG seringkali kompleks dan terus berubah, sehingga sulit untuk ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari konflik kepentingan,
konflik kepentingan ini, misalnya antara pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait lainnya, dapat menghambat penerapan GCG. Keempat, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu satu, misalnya kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menerapkan GCG. Poin ke-9 yaitu solusi mengatasi tantangan penerapan GCG. Solusi ini ada 5. 1. Komitmen dari pimpinan perusahaan. Kedua, peningkatan kesadaran. Ketiga, penguatan sistem pengendalian internal. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, kerjasama dengan pemangku. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu contoh kasus di Indonesia. Seperti PT Bank Lipo Tbk dan PT Freeport Indonesia yang melanggar GCG. Selanjutnya kita masuk pada dampak pelanggaran GCG. Ada kerugian finansial, ada kerusakan reputasi, dan 3 sanksi hukum. Maksud dari kerugian finansial ini yaitu penurunan dari nilai saham perusahaan. Maksudnya investor akan kehilangan kepercayaan dan menjual saham mereka sehingga harga saham perusahaan akan turun. Dan biaya ligitasi perusahaan juga akan terlibat dalam pelanggaran GCG, dapat menghadapi tuntutan hukum dan harus menanggung biaya ligitasi yang tinggi. Kemudian ada juga denda. Maksudnya denda, perusahaan dapat dikenakan denda oleh regulator atau pemerintah. Dan selanjutnya, kehilangan peluang bisnis. Maksudnya mitra bisnis, pelanggan, dan pemasok mungkin enggan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Kedua, kerusakan reputasi. Ya, sudah kita bahas di atas tadi ya. Mari kita melangkah ketiga yaitu sanksi hukum. Sanksi hukum ini misalnya pidana. Pelakuan pelanggaran GCG dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara atau denda. Selanjutnya, kita masuk pada poin yaitu contoh perusahaan yang menerapkan GCG. Ada Pertamina, ada PLN, dan Bulog. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari poin penting saya dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu GCG adalah konsep yang penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Meskipun terdapat tantangan, penerapan GCG merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Sekian dari saya, mungkin itu saja presentasi yang saya presentasikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena sebaik-baiknya manusia tidak ada yang sempurna. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.